Halo anak-anak hebat semuanya, selamat datang di channel Pak Dharma. Kita akan memulai pelajaran hari ini, tetapi sebelumnya kita harus berdoa dulu supaya pembelajaran kita lancar. Dan ingat anak-anak, tetap di rumah supaya kesehatan kalian terjaga. Jika keluar rumah, jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Oke anak-anak hebat semuanya, kita siap? Nah anak-anak, kali ini kita akan belajar organ gerak manusia dan hewan. Materi ini ada di buku tema kelas 5, tema 1, subtema 1. Kali ini kita akan belajar yaitu muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Sebelum kalian belajar, marilah kita simak video yang berikut ini. Siapkan buku catatan kalian. Yang kalian lihat dari video tadi adalah gerakan-gerakan beberapa hewan. Misalkan kuda berlari, kelinci melompat, dan lain sebagainya. Nah, sebelum membahas organ gerak hewan lebih lanjut, apakah kalian tahu arti gerak itu? Gerak adalah kegiatan berpindah tempat atau adanya perubahan posisi, baik seluruh atau sebagian dari tubuh hewan tersebut. Sedangkan organ gerak adalah alat-alat gerak pada makhluk hidup yang berfungsi untuk berjalan, berlari, melompat, berenang, dan lain sebagainya. Organ gerak yang terus digunakan berjalan akhirnya tersusun menjadi suatu sistem gerak. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Keduanya memiliki dua jenis alat gerak, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak hewan tersebut disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya atau lingkungannya. Misalkan, kuda berlari, kelinci melompat, ular melata, ikan berenang, dan burung terbang. Organ gerak dibedakan menjadi dua, yaitu organ gerak pasif dan organ gerak aktif. Yang pertama, organ gerak pasif. Organ gerak pasif itu diartikan sebagai alat gerak yang tidak bisa bergerak sendiri. Contoh organ gerak pasif adalah tulang. Tulang tidak bisa bergerak tanpa adanya alat gerak aktif. Meskipun begitu, tulang tetap memiliki peran yang besar saat manusia dan hewan melakukan aktivitas berjalan dan lain sebagainya. Yang kedua, organ gerak aktif. Organ gerak aktif itu diartikan sebagai alat gerak yang bisa bergerak dan bisa mempengaruhi alat gerak pasif. Contoh organ gerak aktif adalah otot. Otot memiliki senyawa kimia yang menyebabkannya bisa bergerak. Selanjutnya, kita membahas tentang hewan vertebrata dan invertebrata. Terdapat banyak sekali jenis hewan yang ada di muka bumi ini. Sementara itu, terdapat kelompok hewan yang dibedakan menjadi dua berdasarkan struktur dari tubuh mereka. Hewan tersebut adalah kelompok vertebrata serta kelompok avertebrata atau invertebrata. Berikut ini adalah penjelasan tentang kedua kelompok hewan tersebut. Yang pertama adalah hewan vertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Dengan adanya pengertian tersebut, maka hewan yang termasuk ke dalam kelompok vertebrata adalah hewan yang mempunyai tulang belakang. Contoh hewan vertebrata adalah beruang, kelinci, kucing, sapi, kuda, harimau, kanguru, badak, bebek, elang, burung hantu, penguin, hiu, ikan, katak, buaya, iguana, dan ular.
Yang kedua adalah hewan avertebrata atau invertebrata. Hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Berbeda dengan hewan vertebrata yang memiliki tubuh kokoh. Hewan avertebrata atau invertebrata tidak memiliki tubuh yang kokoh, sehingga umumnya hewan ini memiliki cangkang, seperti siput dan kerang. Hal ini untuk melindungi diri mereka sendiri dari musuh-musuhnya. Contoh hewan avertebrata atau invertebrata yaitu serangga, ubur-ubur, bintang laut, dan kerang. Selanjutnya, marilah kita fokuskan pembelajaran kita kali ini ke alat gerak hewan. Alat gerak hewan yang pertama adalah alat gerak ikan. Alat gerak ikan adalah sirip. Sirip berguna untuk berenang, mengatur gerak ikan ke atas atau ke bawah, maju atau mundur. Sirip ikan ada beberapa, yaitu sirip punggung, sirip perut, sirip ekor, dan sirip belakang. Alat gerak hewan selanjutnya adalah alat gerak katak. Katak adalah salah satu hewan amfibi. Alat gerak katak adalah kaki. Katak memiliki sepasang kaki, yaitu sepasang kaki depan dan sepasang kaki belakang untuk bergerak. Kaki belakangnya katak untuk melompat, sehingga struktur kaki belakangnya katak lebih kokoh. Sementara kaki depan berfungsi menahan tubuh saat mendarat. Alat gerak ular. Ular adalah hewan reptilia. Nama organ geraknya adalah rangka tubuh atau otot. Fungsinya, pada ular gerakan terjadi saat rangka tubuh meliuk ke kiri dan ke kanan. Gerakan ini dikenal sebagai lokomosi berkelok-kelok. Alat gerak hewan selanjutnya adalah alat gerak burung. Nama organ gerak burung adalah sayap dan kaki. Burung memiliki 2 pasang sayap dan 2 pasang kaki. Burung memiliki sayap yang berfungsi untuk terbang. Sedangkan fungsi kaki burung adalah untuk berjalan di atas tanah, bertengger di dahan, dan untuk mencengkram mangsa. Selanjutnya kita belajar tentang alat gerak komodo atau biasa disebut dengan kadal raksasa. Komodo ini mempunyai nama latin namanya Varanus komodoensis. Dan komodo ini hanya ada di Indonesia, yaitu terletak di Pulau Komodo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Komodo adalah hewan reptilia seperti kadal, buaya, cicak yang berjalan dengan merangkak atau merayap. Alat gerak komodo sendiri adalah kaki. Memiliki sepasang kaki depan dan sepasang kaki belakang untuk berjalan. Selanjutnya yaitu alat gerak mamalia. Yang termasuk hewan mamalia adalah kambing, sapi, kuda, kerbau, dan lain sebagainya. Alat gerak mamalia adalah kaki. Mamalia memiliki sepasang kaki depan dan sepasang kaki belakang yang berfungsi untuk berjalan, melompat, dan berlari. Nah, anak-anak, marilah kita lanjutkan belajarnya, yaitu kita akan membahas tentang beberapa karakteristik hewan. Di sini ada 2 hewan, yaitu kelinci dan siput. Kita akan mengupas tuntas karakteristiknya masing-masing. Marilah kita kumpas. Yang pertama adalah karakteristiknya kelinci. Kelinci adalah hewan vertebrata. Gerakan kelinci lincah dan cepat. Kelinci berpindah tempat dengan berlari, berjalan, dan meloncat. Tubuh kelinci ditumbuhi bulu-bulu. Sedangkan alat gerak kelinci adalah sepasang kaki depan dan sepasang kaki belakang. Cara berkembang biak kelinci adalah beranak. Sedangkan karakteristiknya siput adalah hewan avertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang. Gerakan siput lambat, berpindah tempat seolah merayap. Siput memiliki cangkang keras di luarnya sebagai pelindung dari musuh-musuhnya. Sedangkan alat gerak siput adalah kaki, perut lebar, dan pipih. Cara berkembang biak siput adalah bertelur. Itulah tadi pembelajaran kita kali ini, anak-anak. Tetap semangat, rajin belajar, menuntut ilmu, sehingga kalian menjadi kebanggaan bangsa Indonesia.